Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat jumpa lagi dengan saya masih di Almanak Channel. Demi waktu terus temukan yang baru. Di video kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat penyaring air untuk air sumur ya yang kurang bersih. Oke, langsung saja ke tutorialnya, kita lihat. Ya, seperti yang Anda lihat, kita siapkan paralon ukuran 3 in ya yang ada soketnya. Terus kita bolongi sesuai ukuran pipa yang akan kita pakai, mau setengah in atau ukuran 3/4, jangan terlalu besar ya. Nah, ini saya pakai untuk yang setengah in. Kita bolongin pas sesuai dengan yang mau dimasukin pipa. Oke, seperti ini. Nah, untuk ukuran pipa setengah innya juga harus yang ada soketnya, jadi tidak lepas ya, ditarik pun tuh kuat. Nah, seperti di gambar, tidak akan cepat lepas. Setelah itu kita lem dengan lem serbaguna, lem besi atau ya lem teko. Dilem yang rata agar tidak ada kebocoran nantinya dan biar kuat. Lalu kita siapkan dop ukuran 3 in juga yang kita bolongi tengahnya agar nantinya untuk keluar air ya. Lalu kita masukin pipa yang kebetulan pipa ini sudah saya lipat ya, sudah dibakar terus dilipat biar nggak lepas seperti ini. Oke ya, jadi kuat, nggak akan lepas ke bawah dan tidak akan bocor nantinya. Setelah itu kita lem lagi pakai lem besi ya biar kuat dan tidak akan bocor. Sekedar masukan, jika kita menggunakan lem besi untuk paralon itu kedua permukaan harus diamplas dulu biar nempel kuat dan tidak akan lepas ya, jadi menyatu gitu. Jika sudah dilem, lalu dop itu kita pasang ke paralon yang 3 in. Nah, untuk sekarang karena paralon sama paralon, jadi untuk ini juga ukurannya sudah pas. Kita menggunakan lem paralon atau lem PPC ya, khusus yang biasa dipakai untuk PPC. Untuk dop dipasang di pipa bagian yang tidak ada soketnya, dilem yang rata agar hasilnya bagus, kuat dan tidak akan bocor. Kedua permukaan harus dilem. Jika sudah, lanjut kita ke paralon yang bagian ada soketnya yang sudah kita pasang, paralon kecil tadi. Sekarang kita masukkan CO atau dop yang ada dratnya seperti ini, sama ukuran 3 in juga. Kita lem juga pakai lem PPC agar kuat. Yang rata ngelemnya, kedua permukaan biasa dilem ya. Untuk bagian atas kenapa harus pakai CO atau dop yang ada dratnya, itu maksudnya agar kita mudah memasukkan kapas saringan dan batu nantinya. Batu nanti masuknya ke sini, dan untuk menyuci batu atau saringan nanti jika mengurasnya lebih mudah lagi karena lubangnya besar seperti itu. Dan untuk saringan, kalau saya diisi dengan kapas saringan ya di dalamnya,
bagian bawah beberapa lapis kapas saringan, lalu batu, lalu kapas saringan lagi. Kalau ada sih pakai injuk bisa, kalau enggak ya pakai kapas saringan aja yang saya gunakan, dan itu hasilnya juga bagus, jernih. Untuk batu saya menggunakan batu ziloid sama batu karbon, sama aja sih sebetulnya, penjernih air. Selanjutnya untuk pemasangan watermur, maksudnya pasang watermur di sini untuk nanti jika kita di saat membersihkan saringan ini tidak harus memotong pipa yang langsung dari toren ya, dari saluran air. Jadi kita tinggal lepas watermurnya dan saringan itu terlepas, tidak harus menggergaji pipanya. Nah, dari watermur ini nanti nyambungnya ke stop kran. Kenapa harus pakai stop kran? Agar kita bisa mengukur kekencangan air ya. Karena air terlalu besar nanti penyaringannya tidak maksimal. Jadi bisa diukur kadar airnya dari stop kran, bisa dikecilin, bisa dibesarkan gitu kan. Oke, lanjut ke bagian bawah lagi, dop yang tadi. Di sini kita akan masang keran otomatis, keran pelampung ya, yang jika nanti penampung air kita penuh dan keran otomatis akan menutup karena ada pelampungnya. Seperti ini pemasangannya. Kita pasang dulu keninya dulu ya. Kita pasang soket berat dalam juga ya, seperti ini untuk nantinya pemasangan pelampung atau keran otomatisnya. Nah, ini keran otomatisnya, beratnya kita pakai selotip dulu ya, biar nggak ada kebocoran nantinya, biar bagus. Iya, jika dirasa sudah cukup untuk pemasangan selotip, lalu kita pasang keran otomatisnya ke soket berat dalam yang sudah tadi kita pasang di pipa yang tadi, seperti ini. Iya, akhirnya jadi dan kita tinggal pasang pelampungnya, di drat juga di sini pelampungnya seperti ini. Nah, oke, akhirnya selesai juga seperti ini. Tinggal kita isi batu dan kapas saringannya ya, dan kita langsung pasang ke pipa yang dari toren atau sumber air.
Segitu dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share ke media sosial kalian agar channel ini bisa jauh lebih berkembang. Oke, selamat jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almanak Channel, demi waktu terus temukan yang baru.